welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial gimana caranya membuat video pembelajaran atau video presentasi online di Android dengan menggunakan aplikasi VN. Nah, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Tapi sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian subscribe dulu channel YouTube ini supaya lebih maju dan berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi tutorial kali ini tuh berbeda dengan tutorial aku yang pakai KineMaster dan Power Director. Jadi kali ini kita nggak gunain PowerPoint untuk menampilkan materinya gitu. Jadi nanti kita langsung edit di aplikasi VN-nya aja. Oke, langkah yang pertama di sini teman-teman tag video ya. Ketika teman-teman menyampaikan materi, baik itu presentasi maupun materi untuk pembelajaran di kelas. Nah, tidak lupa juga di sini teman-teman harus menggunakan background. Background warna apa aja, yang penting polos dan senada ya. Asalkan jangan sama dengan warna baju yang kalian pakai gitu. Jadi di sini aku pakai warna hijau, di sini pakai kain kerudung ya, yang ada aja lah. Di sini pakai double tip di atasnya. Kemudian kenapa aku pakai warna hijau? Karena agar memudahkan ketika pengeditan chroma key di aplikasi VN-nya gitu. Teman-teman juga bisa pakai warna kuning, merah, biru, dan warna-warna lainnya asalkan yang senada dan polos. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial di aplikasi VN-nya. Oke, setelah teman-teman membuat video pemaparan materinya, sekarang kita langsung saja mengeditnya di aplikasi VN. Nah, teman-teman bisa download aplikasi VN-nya di App Store dan di Play Store dengan gratis. Aplikasi VN ini sudah unlock semua fitur ya, bisa dibilang udah full pack. Teman-teman tinggal pakai, bisa pakai semua fitur dan sudah tanpa watermark. Oke, kita langsung aja untuk ke project baru. Nah, teman-teman tinggal pilih icon yang ada di bawah ya, icon plus, kemudian pilih yang baru. Nah, di sini teman-teman harus punya background untuk video pembelajaran teman-teman ya, atau video presentasi teman-teman. Nah, di sini aku gunain background yang nuansanya seperti di kelas, seakan-akan kita mempresentasikan atau memaparkan materi di kelas. Nah, di sini teman-teman bisa cari background seperti ini, yang ada whiteboardnya atau blackboard, atau yang seperti nuansa-nuansa kelas. Nah, teman-teman bisa cari di Pinterest ataupun di Google ya, dengan keywordnya background kelas atau background ruang kelas ya, terserah teman-teman. Oke, kita langsung aja pilih di sini, misalnya yang ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini timelinenya seperti ini, teman-teman bisa panjangkan durasi background si ruang kelas ini menjadi lebih panjang durasinya sesuai dengan video atau pemaparan materi teman-teman. Nah, di sini cara memanjangkan durasinya, teman-teman tinggal klik aja video yang ada di bawahnya dan tarik ke sebelah kanan untuk memanjangkan durasi. Nah, di sini sesuaikan durasi yang sama dengan video presentasi atau video pemaparan materi teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tambahkan video presentasi teman-teman. Nah, di timeline sini ada layar bagian kedua ya. Nah, tinggal klik aja. Nah, teman-teman tinggal masukkan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cari dulu posisi yang paling benar. Coba ya kita play. Nah, sekiranya seperti ini. Jika teman-teman mau memotong atau menghempaskan bagian yang salah atau sudah tidak terpakai, teman-teman tinggal klik aja videonya, kemudian tinggal klik icon gunting atau pisah. Nah, setelah itu teman-teman tinggal hapus. Nah, untuk menyeretnya ke pojok, teman-teman tinggal klik aja videonya, terus tekan lalu seret ke samping. Nah, setelah itu di sini kita ubah
ke kunci chroma ya untuk menghilangkan backgroundnya. Caranya tinggal klik aja videonya, layar kedua. Nah, di sini teman-teman tinggal klik icon chroma. Nah, di bawah sini. Nah, di sini ada bulat-bulat gini untuk kita simpan di bagian background atau latar video presentasi teman-teman ya, video pemaparan materi teman-teman. Kita simpan di bagian yang hijaunya. Terus di sini intensitasnya teman-teman atur ya. Kalau ke kiri itu 0% menjadi tebal ya si background. Kalau misalnya sampai ke 100 ke kanan itu backgroundnya menjadi kayak pudar tuh, gitu ya. Oke, di sini aku mau sesuaiin kira-kira sekitar 64. Oke, sekitar segini. Nah, setelah cukup atau setelah merasa rapi ya chroma key-nya, penghapus backgroundnya, teman-teman tinggal centang. Nah, di sini samping videonya itu belum rapi, jadi kita crop aja, pilih pangkas, kemudian teman-teman tinggal di crop sesuaikan. Nah, seperti ini, terus centang. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita simpan, posisikan videonya di samping. Jadi seakan-akan kita sebagai pemateri sungguhan di dalam kelas gitu. Oke, setelah pas seperti ini, teman-teman tinggal masukkan teks seperti poin-poin inti ya. Kayak di PowerPoint, tapi ini bedanya kita tulis langsung di editing videonya di sini di aplikasi VN gitu ya. Nah, kita contohkan. Di sini tadi aku bilang, nah cerita rakyat, kita pilih ini ya teks, tulis cerita rakyat. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan font seperti kapur gitu, jadi seakan-akan lebih realistis ya lihatnya. Misalnya ini, nah seperti ini. Terus di sini teman-teman bisa pakai animasi. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Langsung sesuaikan dengan kita yang sedang bicara ya. Kita bicara seperti apa, teman-teman tinggal sesuaikan, tulis di teksnya gitu. Kita tambahkan lagi teks. Nah, di sini aku menjelaskan soal cerita rakyat. Nah, teman-teman bisa ketik di teksnya pengertian cerita rakyat yang tadi gitu ya, seolah-olah gitu contohnya. Oke. Kita tulis. Buat animasi misalnya seperti ini. Seperti biasa, memperpanjang durasi ke kanan ya, tinggal klik aja teksnya terus panjangkan durasi ke kanan. Kalau ke kiri itu memperpendek durasi. Nah, sesuaikan sesuai dengan kita bicara sampai berhenti gitu ya. Pokoknya ini sekreatif teman-teman aja ya. Kalau edit kayak video kayak gini, nggak semuanya mutlak itu harus sama. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian cerita rakyat. Kita lanjut ya. Baik, selanjutnya ciri-ciri cerita rakyat. Cerita
Oke, di sini aku udah tambahkan teks sesuai dengan aku bicara ya. Sekarang aku mau tambahin animasi biar terlihatnya lebih kayak beneran banget gitu. Kiat disampaikan. Oke teman-teman, ini udah hampir jadi sih ya. Kalau teman-teman mau ditambahkan soundtrack itu bisa banget kita tambahin di atas ini. Tambahkan musiknya. Di sini aku udah import ke VN backsoundnya. Nah ini kira-kira ya yang menyenangkan. Oke, audionya, suaranya kita kecilin. Nah, udah jadi deh. Kalau misalnya cukup sekiranya sudah merasa puas dengan editing videonya, nah teman-teman tinggal simpan saja di atas sini, selesai. Kemudian di sini teman-teman bisa pengaturan videonya dengan otomatis ya. Di sini sudah diatur oleh VN-nya, atau mau manual sendiri bisa, mulai dari resolusi sampai ke perkiraan ukuran filenya itu semua bisa teman-teman atur-atur sendiri gitu. Nah di sini aku udah seperti ini ya, langsung saja selesai dan tinggal tunggu aja proses penyimpanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nabila Ardita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cerita rakyat. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian cerita rakyat. Apakah teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu cerita rakyat? Ya, betul sekali. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah tersebut. Cerita yang berasal dari masyarakat kemudian berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat juga termasuk atau merupakan bagian dari dongeng. Baik, selanjutnya ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Kemudian cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. Selanjutnya, cerita rakyat tidak diketahui siapa penemu pertama kalinya. Cerita rakyat kaya akan nilai-nilai luhur, bersifat tradisional. Yang terakhir, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya.